Bab 2556, orang-orang kuat berkumpul. Sang Dewi berjalan dengan anggun. Dia memiliki aura yang sangat kuat. Apa yang kamu lakukan di sini? Yue Ming selalu tidak menyukai Sang Dewi dan menganggapnya sebagai musuh karena Sang Dewi lah yang membekukan rasnya. Sang Dewi muncul di aula, menemukan kursi kosong dan duduk, sambil berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa istri dan anak-anak Julian, serta beberapa manusia dari alam semesta manusia, ditangkap dan sekarang terjebak di Gunung Shaoji. Sebagai makhluk dari alam kekacauan, bagaimana saya bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Yue Ming mendengus dingin dan berkata, menurutku, kau tidak punya niat baik dari awal hingga akhir. Mungkin berita yang kau bocorkan itulah yang membuat para penguasa alam kekacauan lainnya menginginkan kitab suci tertinggi 10 arah dan kitab surgawi milik Julian. Benar-benar lelucon. Sang Dewi segera membela diri, mengapa aku harus melakukan ini? Ini sama sekali tidak bermanfaat bagiku. Lagi pula, aku pernah menyelamatkan Julian sebelumnya. Jika aku ingin menyakitinya, aku tidak akan menyelamatkannya sejak awal. Baiklah, sebaiknya kita berhenti bicara sekarang. Astan melangkah maju dan berkata, sekarang keadaan sudah seperti ini, mari kita cari tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Membunuh. Wajah Julia sedikit muram, dan dia berkata dengan suara dingin, siapa yang peduli dengan Chaos Realm? Ayah sedang menyendiri di suatu tempat sekarang, dan tidak ada berita. Kita harus menyelamatkan ibu dan saudara-saudariku. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi di luar aula. Lalu, seorang lelaki tua berjanggut masuk. Dia adalah Walid, mantan presiden Akademi Tianshan. Saya mendengar berita bahwa istri Julian ditangkap. Apa yang terjadi? Dekan, Falmi memanggil. Muzu juga memandang Walid, ekspresinya sangat rumit. Astan berkata, mereka menangkap istri Julian untuk mengancam Julian agar menyerahkan kitab suci tertinggi 10 penjuru dan cara mengamalkan kitab suci tertinggi 10 penjuru dan kitab surgawi. Di mana Julian? Walid bertanya dengan serius, masalah sebesar itu terjadi, mengapa dia tidak muncul? Astan berkata, saya tidak tahu kemana dia pergi untuk mundur. Dia memasang formasi untuk menghalangi auranya, dan saya tidak bisa merasakan auranya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Walid bertanya. Untuk sesaat, tak seorang pun di aula itu berbicara. Bunuh dia. Setelah sekian lama, leluhur darah berdiri. Dia tampak sangat muram, dengan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, aura leluhur darah sangat kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan Astan sedikit terpana. Leluhur darah, apakah kamu telah membuat terobosan? Astan sedikit terkejut. Leluhur darah mengangguk pelan dan berkata, selama kurun waktu ini, tubuh hantu saya telah mengikuti Julian di 9 alam. Saya telah melihat banyak hal dan memperoleh banyak wawasan. Setelah tubuh hantu menyatu dengan tubuh asli, saya mengasingkan diri dan dengan mudah memasuki alam kekacauan primal setengah langkah, dan dengan demikian melangkah ke alam kekacauan primal. Bagus. Astan tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika beberapa penguasa wilayah bersatu, apa yang dapat mereka lakukan? Kita akan menerobos masuk ke Gunung Shaoji dan membunuh mereka hingga sungai darah mengalir. Hitung aku juga. Yue Ming berdiri. Aku juga akan pergi. Farah berdiri dan berkata, kakak Julian sudah memperlakukanku dengan baik. Sekarang kakak iparku dalam masalah. Bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Aku juga akan pergi. Falmi berkata, meskipun levelku turun, aku masih punya kekuatan untuk bertarung. Tentu saja aku akan pergi juga. Ali berkata, meskipun aku belum memasuki alam kekacauan primal setengah langkah, setidaknya aku berada di alam tak terbatas Dao ekstrim surgawi. Bagaimana mungkin aku bisa tersisih dari hal ini? Muzu berkata, pada awalnya, Julian menyelesaikan karmaku dan membebaskanku dari belenggu, itulah sebabnya aku berhasil menerobos ke alam kekacauan. Muzu juga berhasil menerobos. Meskipun belum lama berselang dan wilayahnya belum stabil, bagaimanapun juga dia telah memasuki wilayah kekacauan. Orang-orang kuat lainnya juga menyatakan kesediaan mereka untuk menyelamatkan istri dan anak-anak Julian. Hanya Ziwei yang tidak mengatakan apapun. Dia duduk di kursi dengan ekspresi muram di wajahnya. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan ragu, tetapi kali ini salah satu lawannya adalah Sang Changmen. Dia tumbuh di Sang Changmen dan Sang Changmen adalah rumahnya. Dia selalu menganggap pemimpin sekte Sang Chang sebagai ayahnya. Bagaimana dia membuat pilihan? Astan juga tahu tentang kelahiran Ziwei. Dia berkata, Ziwei, jangan pergi. Tunggu Julian di sini. Ketika Julian kembali, beritahu dia tentang hal ini. Oke, Ziwei memasang ekspresi getir di wajahnya. Ayo pergi. Astan menatap ke kejauhan, auranya sekuat pelangi. Leluhur darah, Julia juga penuh dengan niat membunuh. Kali ini, ada terlalu banyak orang kuat yang akan menyelamatkan istri dan putri Julian. Mereka yang telah memasuki alam kekacauan termasuk Astan, leluhur darah, Walid, Muzu, dan bahkan Julia yang tidak kalah dengan mereka yang ada di alam kekacauan. Kedua, ada Farah, Falmi, Yue Ming dan pria kuat lainnya yang tidak lebih lemah dari alam kekacauan setengah langkah. Jajaran ini cukup untuk menyapu bersih satu wilayah, cukup untuk menyapu bersih satu sekte tersembunyi. Namun, ketika orang-orang kuat ini berkumpul bersama,
Ekspresi mereka semua sangat serius, karena musuh yang mereka hadapi kali ini terlalu kuat. Mereka adalah 4 orang kuat di alam kekacauan, dan di belakang mereka mewakili 4 sekte super dan 4 wilayah kekuasaan. Saat ini, di Gunung Shaoji, di aula utama. Banyak orang kuat berkumpul di sini. Dan Xing memahami langit, dan wujud kekacauan pun ada di sana. Sang Dewi tampak serius dan berkata, situasinya tidak optimis. Banyak orang kuat telah berkumpul dan berencana untuk menyerang Gunung Shaoji. Tyrant, Daozu Mistar tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siapapun yang berani muncul di Gunung Shaoji akan mati di sini. Sang Dewi berkata, bahkan jika kita telah memasang jaring langit dan bumi, kita tidak bisa ceroboh. Kali ini kita memiliki Astan, leluhur darah, Walid, dan musuh. Mereka semua berada di Chaos Realm. Ada juga Julia, putri Julian yang dia temukan entah dari mana. Dia juga sangat kuat. Ada juga beberapa master yang sangat kuat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Stuttgart juga berbicara. Penguasa wilayah Kunlun Siji memasang ekspresi serius di wajahnya dan bertanya, apakah formasi pembunuhan mutlak 10 ini benar-benar sekuat itu? Apakah benar-benar dapat menjebak dan membunuh ahli alam kekacauan? Itu benar. Sang Dewi mengangguk pelan dan berkata, formasi 10 pembunuhan diciptakan oleh mantan kaisar manusia. Formasi ini diciptakan berdasarkan 10 arah Dao surgawi. Bahkan jika kita tidak memiliki kekuatan 10 arah Dao, tetapi menggunakan kekuatan lain sebagai gantinya, kekuatannya juga sangat mengerikan. Orang-orang kuat dari alam chaos terjebak dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, ada terlalu banyak orang kuat yang datang ke Gunung Shaoji kali ini. Saya khawatir formasi 10 pembunuhan yang tidak lengkap ini tidak akan dapat membunuh mereka sepenuhnya. Formasi 10 pembunuh disediakan oleh formasi kekacauan. Dia tahu kekuatan formasi 10 pembunuh. Sama sekali tidak ada masalah dalam menekan Julian, tidak peduli seberapa kuatnya Julian. Tidak ada masalah untuk menekan Astan, dan tidak ada masalah untuk menambahkan leluhur darah pada saat yang sama. Namun, dengan begitu banyak orang kuat yang muncul kali ini, dia benar-benar khawatir. Mendengar ini, si Jie menghela napas lega. Dia tersenyum dan berkata, asalkan formasi ini bisa menjebak kalian, semuanya akan jauh lebih mudah. Sambil berbicara, dia menatap Tyrant dan berkata, Daozu Mistar telah berada di alam primal chaos selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melawan 2 penguasa alam primal chaos sekaligus, bukan? Mendengar ini, banyak orang kuat di aula itu memusatkan pandangan mereka pada Tyrant. Tyrant adalah orang kuat pertama di 9 alam atas yang memasuki alam kekacauan. Tak seorang pun yang hadir tahu seberapa tinggi dan dalamnya pencapaiannya di alam kekacauan. Bab 2557, Berkultivasi Melawan Surga. Semua makhluk hidup yang hadir penasaran dengan tingkat kultivasi Tyrant. Bahkan Chaos pun penasaran. Karena Tyrant Daozu Mistar adalah orang yang membunuh ayahnya dan merupakan musuhnya. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus mencari tahu tingkat kultivasi Tyrant yang sebenarnya. Sang Dewi berkata dengan acuh tak acuh, alam primal Chaos juga terbagi menjadi beberapa alam. Setelah memasuki alam primal Chaos, tujuan selanjutnya adalah primal Chaos Infinity, dan selanjutnya adalah primal Chaos Transcendence. Sang Dewi membahas secara singkat mengenai berbagai tingkatan di Chaos Realm. Alam kekacauan adalah kekacauan ketidakterbatasan, kekacauan transendensi, kekacauan semua hal, kekacauan kembali ke asal, dan kekacauan kesatuan. Ada 5 alam kecil yang membedakan alam kekacauan. Kaisar manusia yang menenangkan peperangan dan mendirikan 10 alam di masa lalu adalah makhluk kuat yang telah mencapai negara Hunyuan Guyi. Kultivasi Dugu Wusheng juga tidak lemah, telah mencapai alam Guiyuan. Orang kuat yang menjaga kota tak berujung ke 108, kota di ujung alam malapetaka, juga telah berkultivasi ke alam Chaos Return to Origin, dan hanya berjarak 1 alam kecil dari alam Chaos Return to Unity milik Kaisar Manusia. Sang Dewi tahu bahwa ayahnya adalah orang kuat di tahap akhir Chaos Wuji. Ayahnya terluka parah dan tewas dalam serangan mendadak, jadi lawannya pasti berada di alam Chaos Wuji akhir. Waktu yang begitu lama telah berlalu, dan dia tidak tahu apakah Tyrant telah memasuki alam Transcend dan Hunyuan. Dia bertanya, Daozu Mistar, tolong berhenti membuat kami penasaran dan beritahu kami di tingkat primal chaos mana kamu berada. Dengan begitu, kami bisa merasa tenang. Tyrant tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selama mereka berani datang, ditambah dengan formasi 10 pembunuh, Gunung Shaoji akan menjadi tempat pemakaman mereka. Sebagai seorang tua yang sudah berlatih entah berapa tahun, bagaimana mungkin Tyrant dengan mudah menunjukkan tingkat kultivasinya? Dia tidak mengatakan apa-apa, dan Sang Dewi tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Pada saat ini, di suatu tempat di medan perang yang kacau. Ini adalah tanah dengan bukit-bukit bergelombang dan sungai-sungai. Di hutan purba ini, ada sebuah ngarai. Ada sebuah formasi misterius di ngarai ini, dan di dalam formasi itu, seorang pria berpenampilan muda sedang berlatih keras. Ini Julian yang sedang menyendiri. Di dunia luar, sebuah era telah berlalu. Dan dia telah berada dalam formasi waktu untuk waktu yang lama. Satu era berlalu, dan dia juga mengolah kekuatan ketujuh, kekuatan Dao 7 penjuru, dan dia telah mendesak sutra tertinggi 10 penjuru untuk diolah.
Prestasinya di alam tak terbatas Tianji Dao mencapai tingkat baru. Pada saat ini, dia berada di menara tak berujung. Dia telah membuka bentuk ketujuh menara tak berujung. Dia memasuki lantai 7 menara tak berujung. Namun, dia tidak bisa memasuki lantai 8. Sebab untuk memasuki tingkat ke-8, seseorang perlu memahami 8 macam kekuatan dan bekerja sama dengan metode mental tingkat ke-7 untuk membuka bentuk ke-8. Julian tidak keluar. Masih berlatih. Karena dia merasa pencapaiannya di alam tak terbatas Tianji Dao sudah cukup dalam, dia mencoba memecahkan cermin itu. Dia duduk bersila di menara tak berujung. Auranya seperti pelangi, dan prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekujur tubuhnya. Di atas kepalanya, ada susunan sihir, dan di susunan itu ada bayangan hitam yang duduk bersila. Prasasti di sekeliling tubuhnya terus menyatu dengan diagram di atas kepalanya. Saat prasasti-prasasti itu bergabung, diagram misterius itu terus berubah, dan tekanan yang keluar dari diagram itu menjadi semakin mengerikan. Boom! Terdengar suara gemuruh yang datang dari dalam tubuhnya. Ini adalah suara penghalang alam yang hancur. Saat suara itu datang, energi dalam tubuhnya terus mengalir keluar seperti banjir. Untungnya, dia berada di menara tak berujung, jika tidak, bahkan jika dia telah menyiapkan formasi untuk mengisolasi auranya yang kuat akan bocor keluar. Setelah menerobos, Julian membuka matanya. Beberapa prasasti misterius mengalir di kedalaman murid-muridnya. Ini adalah prasasti mata ganda. Selama retret ini, ia berlatih banyak keterampilan yang unik. Ia juga tidak lupa memahami pupil ganda. Setelah menerobos dan memasuki alam kekacauan setengah langkah, dia mendapat pencerahan lagi. Tulisan di bagian terdalam pupilnya terus berubah, dan matanya menjadi semakin dalam. Prasasti di bagian terdalam pupil itu menyingkapkan pemandangan yang tak terhitung banyaknya. Mata Julian tampak menakutkan. Pada saat ini, pemahamannya tentang pupil ganda telah melampaui tingkat Farah sebelumnya dan mencapai tingkat yang belum dicapai Farah. Sungguh mata ganda yang ajaib, sungguh mata ganda yang kuat. Julian terkejut dengan pupil matanya yang ganda. Prasasti di kedalaman pupilnya berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan yang diproyeksikan di pupilnya berangsur-angsur menghilang. Dia tidak terburu-buru untuk keluar, tetapi terus memahami strategi menantang surga yang diperolehnya dari Dugubo. Dia membuka teknik kultivasi rahasia yang menentang keinginan surga dan mulai membacanya dengan cermat. Dia pernah berlatih langkah menentang surga. Dan, Stepping Against Heaven, hanyalah versi sederhana dari Walking Against Heaven. Julian memperhatikannya dengan sangat serius. Melawan kehendak surga merupakan hal yang sangat mendalam, sangat misterius, dan sangat sulit untuk dipahami. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan besar yang dapat mempraktikkannya. Tidak peduli seberapa luar biasanya bakat seseorang, masih dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahaminya. Akan tetapi, Julian mempraktikkan kitab suci 10 penjuru dan bahkan dapat memahami kitab surgawi, apalagi tindakan yang bertentangan dengan kehendak surga. Untuk berlatih langkah melawan surga, seseorang membuka beberapa lautan ki kecil di titik akupuntur di tubuh untuk menyimpan energi. Kemudian lautan ki diintegrasikan, menggunakan kekuatan sendiri untuk mematahkan tulang belakangnya sendiri. Dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk kembali tulang belakangnya, setiap kali tulang belakangnya dibentuk kembali, seseorang dapat melangkah maju, dan dengan setiap langkah yang diambil, energinya menjadi lebih kuat. Melawan keinginan surga itu berbeda. Jika seseorang ingin berlatih untuk melawan keinginan langit, ia perlu menciptakan beberapa alam semesta di dalam tubuh untuk menyimpan kekuatan. Biasanya, ia terus-menerus menyerap energi dari langit dan bumi dan menyimpannya di alam semesta yang diciptakan. Dengan cara demikian, saat melakukan ilmu melawan kehendak langit, kekuatan yang biasanya tersimpan akan langsung terbebas, sehingga memperoleh kekuatan super dahsyat. Dan patah tulang belakang tidak ada lagi. Sebaliknya, ia menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk menghubungkan surga dan bumi, menyerap semua hukum surga dan bumi, dan menggunakan semua hukum surga untuk membentuk kembali tangga menuju surga. Tangga menuju surga memiliki jumlah anak tangga sebanyak 33, yang mewakili 33 anak tangga. Ternyata Dugubo menunjukkan belas kasihan. Setelah mengetahui tentang melawan kehendak langit, Julian akhirnya mengerti bahwa dalam pertarungan sebelumnya dengan Dugubo hanya menggunakan dirinya sebagai jembatan penghubung langit dan bumi, menyerap seluruh hukum langit dan bumi untuk membentuk 33 tangga langit. Dia tidak melepaskan kekuatan yang tersimpan dalam mikrokosmos di dalam tubuhnya. Ada kerugiannya setelah melakukan langkah melawan surga, tubuh akan memasuki kondisi lemah. Hal yang sama berlaku ketika menentang kehendak surga. Setelah melepaskan daya yang tersimpan di alam semesta kecil di dalam tubuh, daya tersebut perlu diserap kembali. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengisi daya di alam semesta utama dalam tubuh. Artinya, dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan seni melawan kehendak surga. Namun, jika kekuatan mikrokosmos dalam tubuh tidak dilepaskan, ia dapat terus-menerus dikerahkan, tetapi kekuatan setelah dikerahkan tidaklah begitu menakjubkan. Sulit untuk berlatih melawan kehendak surga, tetapi, secara umum, esensinya sama dengan melawan kehendak surga. Setelah Julian kembali tenang, ia mulai berlatih dengan serius. Dia menciptakan alam semesta kecil dengan kekuatan terintegrasi dalam titik-titik akupuntur di tubuhnya.
Dia kemudian langsung mengeluarkan kristal hitam yang tersimpan di ruang di dalam tubuhnya, menyerap kekuatan kristal hitam, memurnikannya, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang paling murni. Kekuatan-kekuatan ini terus-menerus terintegrasi ke dalam alam semesta kecil yang telah dibuka, dan alam semesta kecil itu terus-menerus diisi dengan kekuatan murni. Sambil berlatih melawan keinginan langit, Julian juga mencoba memahami formasi diagram. Susunan diagram yang disebut merupakan gambaran evolusi akhir dari semua prasasti. Semakin banyak prasasti yang Anda pahami, semakin kuat perubahan formasi yang terjadi. Secara umum, segala sesuatu di dunia dapat diatur, dan semua prasasti yang teratur dapat diintegrasikan ke dalam diagram. Bab 2558, Memasuki Gunung Shaoji. Julian sedang menyendiri, berlatih untuk melawan keinginan langit. Pada saat yang sama, dia juga melunakkan tubuhnya, mengolah darahnya, dan mengolah jiwanya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus alam dao bebas tingkat ke-10. Arena kekacauan, Gunung Shaoji. Banyak orang kuat memperhatikan kemajuan peristiwa di Gunung Shaoji. Swoosh! Pada saat ini, kekosongan di kejauhan Gunung Shaoji retak, dan beberapa pria pembunuh dan kuat muncul. Pemimpinnya adalah Astan, diikuti oleh leluhur darah, lalu Julia, Walid, dan Musu. Terakhir ada Yue Ming, Farah, Falmi, Ali, Lesan dan lain sebagainya. Ini aku datang. Gunung Shaoji, di aula utama. Penguasa wilayah Hongmeng Tyrant, juga dikenal sebagai Daozumi Star, berdiri. Dia melihat ke kejauhan dan merasakan banyak aura yang kuat. Dia melirik ke arah master lain di aula dan berkata, formasi ini disediakan untuk Julian. Jika Julian tidak muncul, kita tidak bisa gegabah mengaktifkan formasi. Biarkan putriku pergi. Di luar gerbang Gunung Shaoji, terdengar teriakan keras. Leluhur darah melangkah ke udara, dan cahaya darah setinggi 1000 kaki muncul dari tubuhnya. Darah menyembur ke langit, dan aura yang merusak memenuhi udara. Di Gunung Shaoji, beberapa penguasa alam kekacauan yang kuat saling memandang. Stuttgart berkata, serahkan Walid padaku. Siji dari Gunung Kunlun memandang pria kuat yang muncul di luar gerbang gunung dan berkata, aku akan berurusan dengan musuh. Penguasa wilayah langit, Troll, berkata, aku hanya bisa menghadapi satu orang, jadi serahkan saja lelaki berdarah itu kepadaku. Sang Dewi berdiri, menatap Tyrant, dan berkata, Tuan Lin, Anda harus bertarung melawan dua penguasa Chaos Realm, Astan dan Julia. Adapun sisanya, serahkan saja pada sekte-sekte utama di 4 wilayah. Tyrant mengangguk pelan dan berkata, baiklah, tidak masalah. Tyrant sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Bahkan jika dia menghadapi Astan dan Julia pada saat yang sama, dia sangat percaya diri dan memiliki harapan untuk menang. Boom! Di luar gerbang gunung, kolom darah menyebar. Kolom darah jatuh di formasi perlindungan Gunung Shaoji. Seluruh formasi perlindungan gunung mulai bergetar dan sebuah retakan muncul. Meskipun tempat ini didirikan oleh beberapa orang kuat alam kekacauan bersama-sama, formasinya masih longgar dalam menghadapi serangan mengerikan dari leluhur darah. Akan tetapi, saat ia mengendur, formasi itu dipulihkan. Leluhur darah dapat mengguncang formasi, tetapi tidak dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Swoosh! Dari Gunung Shaoji tampak sebuah bayangan melesat keluar. Inilah penguasa alam langit, Panglima Langit. Ini Gunung Shaoji, bukan tempat yang cocok untukmu berkeliaran bebas. Cepat pergi dari sini. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pengadilan kematian. Leluhur darah berwajah muram, dan dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Troll, dan menamparnya dengan telapak tangannya yang berdarah. Troll tidak takut sama sekali dan langsung menghadapinya. Boom! Telapak tangan saling bertabrakan. Dua kekuatan yang amat dahsyat saling terkait satu sama lain, dan leluhur darah pun langsung terhempas. Troll memanfaatkan kemenangan itu dan langsung muncul di hadapan leluhur darah. Dia melancarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada leluhur darah, yang langsung terluka. Troll, penguasa wilayah atas, merupakan orang kuat yang telah memasuki alam kekacauan selama entah berapa tahun. Kekuatannya jauh melampaui leluhur darah yang baru saja memasuki alam kekacauan. Begitu leluhur darah terluka, Astan, Julia, Walid, dan musuh mengambil tindakan dalam sekejap dan muncul di luar gerbang Gunung Shaoji dalam sekejap. Pada saat ini, di aula utama Gunung Shaoji, beberapa master alam kekacauan kuat lainnya muncul di luar gerbang gunung pada saat yang sama. Ketika beberapa penguasa alam kekacauan muncul, orang-orang kuat dari Sekte 4 Domain juga muncul. Hanya dalam waktu singkat, ratusan pria kuat muncul di luar gerbang Gunung Shaoji. Selain beberapa master alam kekacauan, ada juga beberapa master alam kekacauan setengah langkah, dan sisanya semuanya berada di alam Tianji Dao Liang. Adegan ini disaksikan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Cek, menarik. Begitu banyak ahli alam kekacauan muncul dalam sekejap, dan begitu banyak ahli alam kekacauan bertarung. Ini adalah pertama kalinya sejak era Kaisar Manusia. Saya tidak tahu pihak mana yang akan menang. Banyak sekali orang kuat yang memperhatikan pertempuran ini dan mengamati situasi di sini secara diam-diam. Pertarungan dimulai seketika.
Leluhur darah terluka, tetapi dia berlatih sutra darah, dan kekuatan garis keturunannya telah berkembang secara ekstrim. Semakin kuat garis keturunannya, semakin kuat vitalitasnya. Darah di tubuhnya mendidih, dan auranya menjadi lebih kuat lagi. Dia sekali lagi terhubung dengan langit. Setiap gerakan menciptakan formasi berdarah. Banyak darah muncul di tubuhnya. Ini adalah darah, dan juga beberapa prasasti yang telah ditafsirkan secara ekstrim. Prasasti darah itu langsung bergabung bersama untuk membentuk formasi darah. Troll terjebak dalam formasi darah. Sekalipun dia sangat kuat, dia tidak dapat keluar dari formasi dan pergi untuk sementara waktu. Leluhur darah mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dia melancarkan serangan balik dan juga melukai troll. Pada saat ini, Tyrant mengambil inisiatif untuk mencari Astan dan Julia. Menghadapi orang kuat di alam kekacauan, dia tidak berani ceroboh dan langsung menampilkan Ki Ungu Hongmeng yang dipahaminya dari kitab surgawi. Dalam sekejap, ribuan cahaya ungu menyebar dari tubuhnya. Saat energi ungu Hongmeng muncul, langit dan bumi mulai bergetar. Sebuah lightsaber ungu tengah menuju langsung ke arah Astan. Astan merasakan kengerian pedang itu dan tidak berani ceroboh. Dia menghindarinya dengan cepat. Dia langsung mengaktifkan bebas dan mudah dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Tyrant, dengan pedang di tangannya. Begitu muncul, pedang itu sudah ditusukkan keluar. Tyrant tidak pernah bertarung dengan Astan, tetapi dia pernah mendengar tentang Astan dan mengetahui keberadaan bebas dan mudah. Akan tetapi, meskipun dia tahu hal itu, dia tetap ceroboh. Dia ditikam dari belakang dengan pedang, tubuhnya tertusuk langsung. Pergi. Wajahnya menjadi gelap dan tubuhnya bergetar. Energi ungu Hongmeng yang kuat muncul dan langsung mematahkan pedang di tangan Astan. Astan pun terjatuh dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, Julia tiba. Julia mengulurkan jari-jarinya yang ramping seperti giok, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh saat dia mengangkat tangannya. Jejak telapak tangan ini berkumpul menjadi satu dan langsung membentuk suatu formasi. Formasi jejak telapak tangan itu langsung menyelimuti Tyrant, dan dalam sekejap Tyrant menjadi sasaran serangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan saat Astan mundur, dia memasuki kondisi bebas. Dia langsung memasuki alam ke-11. Dia belum menggunakan level ke-11 alam dao bebas sejak dia mencapai level ini. Bahkan ketika dia bertarung dengan Julia terakhir kali, dia hanya menggunakan level ke-10. Astan, yang berada di alam ke-11 alam dao bebas, memiliki aura yang sangat kuat. Darah di tubuhnya mendidih seperti gunung berapi, dan lingkaran 3 warna terbentuk di permukaan tubuhnya. Putih, emas, merah. 3 warna bukaan berputar, terlihat sangat menawan. Astan langsung muncul di depan Tyrant yang terjebak dalam formasi segel telapak tangan dan menyerang secara langsung. Setiap gerakan memiliki kekuatan yang tak terhingga. Formasi segel telapak tangan rusak, dan Tyrant diserang. Tubuhnya mundur tergesa-gesa, dan darah terus mengalir keluar saat dia mundur. Tyrant terlalu percaya diri dan melawan 2 orang sekaligus, tetapi dia langsung terluka. Pertempuran sengit juga terjadi di daerah lain. Sang leluhur darah begitu berhasrat menyelamatkan putrinya sehingga ia tidak menahan diri sedikitpun. Dia bahkan membakar saripati darahnya untuk memperoleh kekuatan yang dahsyat. Meskipun dia baru saja memasuki alam kekacauan, dia mampu mengalahkan troll. Dan Walid bertarung sengit dengan Stuttgart. Siji mulai berkelahi dengan musuh. Banyak prajurit kuat di alam kekacauan bertarung dengan sengit. Di medan pertempuran, kekuatan untuk menghancurkan dunia terus menyebar. Pada saat ini, para master alam kekacauan setengah langkah dan alam tak terbatas Tianji Dao lainnya dari 4 wilayah mengepung Yue Ming dan yang lainnya. Bab 2559, Kekalahan berturut-turut. Banyak penguasa Chaos Realm yang kuat menyerang bersama-sama dan pertempurannya berlangsung sengit. Begitu pertempuran dimulai, banyak prajurit Chaos Realm mengerahkan kekuatan penuh mereka. Pertarungan itu begitu sengit sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Yue Ming, Farah, Falmi, Ali, Lesan dan lainnya berdiri di kejauhan. Ini adalah pertarungan antara prajurit Chaos Realm. Sekalipun mereka kuat, mereka tidak dapat membantu banyak. Jika mereka maju untuk membantu, begitu para prajurit Chaos Realm bebas, mereka akan terluka seketika atau bahkan terbunuh dalam pertempuran. Pada saat ini, muncullah laki-laki kuat lainnya. Ratusan pria kuat muncul di sekitar mereka dan mengepung mereka. Bersiap untuk pertempuran. Yue Ming berkata dengan sungguh-sungguh, jangan menahan diri dalam pertempuran ini. Jika kamu menahan diri, kamu akan mati di sini. Aura Yue Ming meningkat ke puncaknya dalam sekejap. Falmi, Lesan, Ali dan orang-orang kuat lainnya juga mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam sekejap. Membunuh. Ratusan pria kuat mengepung mereka dari semua sisi. Pertempuran sengit pun langsung terjadi di daerah itu. Daerah pertempuran yang jauh. Tyrant bertarung dengan 2 orang sekaligus dan langsung terluka. Dia marah. Auranya menjadi lebih kuat lagi, dan dia muncul di depan Julia dalam sekejap. Dia menendang dan langsung mengenai Julia. Tubuh Julia terus terbang mundur. Saat dia terbang mundur, beberapa retakan muncul di dagingnya. Tyrant terlalu kuat. Dia melukai Julia hanya dalam 1 pertemuan. Pada saat Julia ditolak, Astan mengambil tindakan.
Dia menggunakan kekuatan bebas dan mudahi dan muncul diam-diam di belakang Tyrant. Saat dia melancarkan gerakannya, Tyrant bereaksi, berbalik dan menyerang secara langsung, dengan energi ungu cemerlang muncul di telapak tangannya. Telapak tangan saling bertabrakan. Boom! Kekosongan itu langsung meledak. Tyrant dan Astan sama-sama terlempar mundur oleh kekuatan lawan. Lengan Tyrant terasa mati rasa dan dia menggoyangkannya berulang kali. Saat ini wajahnya tampak sangat muram. Dia berada di alam transendensi kekacauan, tetapi sekarang dia dilukai oleh Astan, yang baru saja memasuki alam kekacauan dan hanya berada di alam kekacauan tak terbatas. Dia sangat terkejut. Ada perbedaan ranah kecil di antara keduanya, tetapi kekuatan Astan tidak kalah dengannya. Dia terkejut dan bingung di saat yang sama. Dia bertanya-tanya bagaimana Astan berlatih dan mengapa dia begitu kuat. Bebas dan mudah, hanya sebuah pikiran. Astan berkata dengan ringan. Saat suaranya muncul, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Pada saat Tyrant bereaksi, Astan sudah muncul. Dia hendak melawan, tetapi Astan menghilang lagi. Dia ingin mengunci aura Astan. Namun, aura Astan mengambang dan dia tidak dapat menguncinya sama sekali. Astan secara misterius muncul di sampingnya, dan begitu dia muncul, dia menyerang dengan sekuat tenaga, mendaratkan tinjunya pada Tyrant dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Tyrant, dia tidak dapat menahannya dan terlempar. Sebelum dia bisa bereaksi, Astan muncul lagi dan menyerang lagi. Tyrant terus-menerus diserang. Menghadapi alam Dao yang bebas dan tak terkekang tingkat ke-11, dan menghadapi Astan yang memiliki kebebasan besar, dia dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Bukannya dia tidak punya kekuatan untuk melawan, tetapi dia tidak mampu menggunakan kekuatannya sekarang, dan dia merasa sangat frustrasi. Julia juga membebaskan tangannya untuk membantu leluhur darah. Karena dia melihat leluhur darah sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan meskipun leluhur darah membakar sebagian darah dan esensinya sendiri, dan kekuatannya meningkat pesat, dia masih dihancurkan oleh troll. Troll pernah dihancurkan oleh leluhur darah sebelumnya, tetapi sekarang dia juga menggunakan keterampilan uniknya untuk mengalahkan leluhur darah dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah dan menderita luka terus-menerus. Medan perang yang lain. Walid menampilkan keterampilan uniknya sendiri, ruang tak terbatas. Di bawah tekanan ruang tak terbatas, Stuttgart juga merasa tidak nyaman. Kecepatannya dibatasi dan kekuatannya ditekan. Namun Walid tidak memberinya kesempatan sama sekali. Karena Walid tahu bahwa ia sedang menghadapi seorang pria kuat yang telah memasuki alam kekacauan selama entah berapa tahun. Dia tidak berani ceroboh. Jika dia ceroboh, ruang tak terbatasnya akan hancur, dan dia tidak akan punya kartu truf untuk melawan Stuttgart. Dia terus menyerang. Berbagai keterampilan unik ditampilkan. Kekuatan dahsyat terus menimpa Stuttgart. Tidak peduli seberapa kuat Stuttgart, dia tidak bisa melawan di bawah tekanan ruang tak terbatas dan dibombardir berkali-kali dalam sekejap. Pada saat itu, dia berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak sangat menyedihkan. Penuh kebencian. Stuttgart marah. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Lalu dia melambaikan tangannya dengan santai, dan papan catur aneh pun muncul. Di papan, ada banyak sekali bidak catur aneh. Bidak catur ini berubah dalam sekejap, berubah menjadi bila-bila tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dari papan catur dan menyerang kehampaan. Ruang tak terbatas Walid hancur dalam sekejap. Ruang tanpa batas hancur, dan Walid juga mengalami serangan balik. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya terus mundur. Tetapi pada saat ini, bidak catur yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Bidak catur ini terus berubah, membentuk formasi yang aneh. Menekan itu, Stuttgart berteriak. Saat teriakan keras bergema, kekuatan formasi meningkat. Walid tidak mampu menahan kekuatan yang dibawa oleh formasi tersebut, dan tubuhnya terus jatuh. Julia merasakan bahwa Walid dalam bahaya, dan segera muncul untuk menyerang Stuttgart. Stuttgart melambaikan lengan bajunya dengan keras, dan kekuatan dahsyat muncul dari lengan bajunya, memaksa Julia mundur. Saat Julia dipaksa mundur, Walid sudah terjatuh. Dan di bawahnya ada formasi 10 pembunuh. Walid terjebak dalam formasi 10 pembunuhan dan disegel dalam sekejap. Sekalipun dia berada di alam kekacauan, dia tidak mampu melepaskan diri dari segel formasi 10 pembunuh yang mengerikan. Pada titik pertempuran ini, Walid dikalahkan. Stuttgart melirik medan perang, lalu menatap musuh dan sekali lagi menggunakan formasi papan catur untuk menjebak musuh dan membawanya ke formasi 10 pembunuhan. Musuh juga disegel. Hanya dalam sekejap, dua pembangkit tenaga listrik Chaos Realm tersegel. Stuttgart dan Siji juga membebaskan tangan mereka untuk berurusan dengan leluhur darah. Leluhur darah sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat melawan troll, dan sekarang dengan tambahan dua pembangkit tenaga listrik alam kekacauan, dia tiba-tiba tidak dapat melawan dan terus-menerus terluka. Akhirnya Stuttgart menemukan kesempatan untuknya, dan dia disegel oleh papan catur langit dan bumi Stuttgart, dan secara paksa dilemparkan ke dalam formasi 10 pembunuhan. Dengan kekalahan leluhur darah, satu-satunya yang masih bertarung adalah Julia dan Astan. Karena pertempuran di kejauhan bukan antara para prajurit Chaos Realm, maka para prajurit Chaos Realm ini mengabaikannya untuk sementara waktu. Setelah para prajurit Chaos Realm berhasil ditangani, segalanya akan lebih mudah bagi Yue Ming dan yang lainnya.
Beberapa orang kuat melepaskan tangan mereka dan mulai berurusan dengan Julia. Meskipun Julia memiliki kekuatan tempur di alam kekacauan, dia bukanlah pemimpin ketiga dari iblis jahat alien. Menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik Chaos Realm, dia tidak dapat melawan dan segera terjebak dan terlempar ke dalam formasi 10 pembunuh. Setelah berurusan dengan Julia, mereka pergi untuk berurusan dengan Yue Ming dan lainnya. Meskipun Yue Ming dan yang lainnya sangat kuat, mereka kewalahan saat beberapa penguasa alam kekacauan mengulurkan tangan untuk menghadapi mereka. Mereka dengan cepat ditekan dan jatuh ke dalam formasi 10 pembunuh. Pada titik ini, hanya ada satu Astan yang tersisa. Beberapa penguasa alam kekacauan semuanya bergerak ke arah Astan, bermaksud untuk bergabung dengan Tyrant untuk menekan Astan. Bab 2460, Astan lolos dari cedera serius. Semua orang dikalahkan dan disegel dalam formasi 10 pembunuh. Hanya satu orang yang masih berjuang. Itu Astan. Astan juga merasakan bahwa rekan-rekannya telah disegel, dan dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi Tyrant bukanlah orang yang mudah menyerah, dia tidak dapat memisahkan diri dan pergi. Sekalipun dia telah menguasai kebebasan dan kemudahan, dia masih diawasi dengan ketat. Terlebih lagi, mereka dikalahkan begitu cepat sehingga Astan tidak dapat memikirkan strategi yang tepat. Dalam sekejap, beberapa penguasa Chaos Realm yang kuat muncul di sekitar Astan. 3 lingkaran cahaya berwarna bermekaran di sekujur tubuh Astan, dan dia memiliki aura yang sangat kuat. Namun, saat menghadapi 4 pembangkit tenaga listrik Chaos Realm, termasuk 1 pembangkit tenaga listrik Chaos Transcendent, ekspresinya menjadi serius. Astan, menyerahlah. Penguasa wilayah Changqiong muncul, menatapnya, dan berkata, selama kamu patuh dan tunduk, menunggu Julian muncul, dan membiarkan dia memberitahumu rahasia kitab suci tertinggi 10 arah dan kitab surgawi, maka kamu bisa selamat. Haha. Menghadapi 4 penguasa alam kekacauan yang kuat, Astan tertawa terbahak-bahak. Sekalipun aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan menyerah. Tyrant memandang sekeliling dan mengamati para penguasa alam kekacauan. Dia berkata, buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Tekan saja dia. Beberapa penguasa alam kekacauan lainnya mengangguk pada saat yang sama. Tyrant memimpin. Dia bergegas menuju Astan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya melampaui batasan waktu dan kendala ruang. Dia muncul di depan Astan dalam sekejap. Ketika dia mengangkat tangannya, tulisan berwarna ungu menyebar dari telapak tangannya. Dia menyerang dengan keras. Astan menerima serangan itu secara langsung. Boom! 2 kekuatan yang mengerikan bertabrakan. Astan dan Tyrant keduanya terpesona. Pada saat ini, beberapa pria kuat lainnya melancarkan gerakan mereka, menyerang Astan dari arah yang berbeda, sementara Astan menunjukkan kebebasannya yang besar dan terus-menerus menghindar. Sambil menghindar, dia sesekali akan mendekati orang-orang kuat tersebut dan memberi mereka serangan mematikan. Astan bertarung melawan 4 lawan sekaligus, dan bukan saja dia tidak kehilangan keunggulan, tetapi dia juga mampu melukai lawan-lawannya. Beberapa pria kuat saling berpandangan. Saya langsung mengerti. Mereka tahu bahwa Astan terlalu kuat. Jika mereka terus bertarung, sekalipun mereka menang, mereka harus membayar harga yang mahal. Sekarang mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan formasi 10 pembunuh. Mereka berempat menghindar dengan cepat. Saat dia menghindar, tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di dunia ini. Pada saat ini, Astan merasakan seolah-olah jalur surgawi domain 10 domain tak berujung muncul pada saat yang sama dan menekannya pada saat yang sama. Kecepatannya melambat dalam sekejap. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Jika aku terus bertarung, aku takut aku akan terbunuh di sini. Begitu aku terjebak atau terbunuh dalam pertempuran, akan lebih sulit untuk menyelamatkan orang. Sekarang aku tidak punya pilihan selain pergi dulu dan menunggu Julian keluar dari pengasingan sebelum memikirkan solusi. Dalam sekejap, Astan punya ide untuk mundur. Dia menunjukkan keadaan bebas dan mudah. Tubuhnya menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, beberapa prasasti aneh muncul di kejauhan. Prasasti ini membentuk dinding cahaya, dan tubuh Astan langsung menghantam dinding cahaya tersebut. Pada saat yang sama, kekuatan misterius muncul dari dinding cahaya. Sekalipun dia berada di alam Dao tingkat ke-11, dia terluka. Saat dia mundur, kekuatan mengerikan sekali lagi terpancar dari formasi itu, dan energi pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Dia menghindar dengan cepat. Muncul di tempat lain. Tempat ini masih terletak di formasi tersebut. Begitu dia muncul, dia bertabrakan dengan pedang ilusi dan tubuhnya langsung tertusuk. Di luar formasi. Keempat orang kuat itu semua tertawa ketika melihat adegan ini. Memangnya kenapa kalau aku tidak punya bebas dan mudah? Memangnya kenapa kalau kau yang menciptakan bebas dan mudah? Kamu masih terjebak dalam formasi itu sekarang. Pertempuran telah berakhir, dan semua pembantu Julian telah ditangkap hidup-hidup. Namun, mengapa Julian belum muncul juga? Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Kudengar dia sedang menyendiri, tapi aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Aku ingin tahu di mana dia menyendiri. Beberapa orang kuat berkumpul untuk membahas Julian. Brengsek. Astan dalam formasi disiksa dengan kejam oleh formasi 10 pembunuh.
Formasi 10 pembunuh terlalu kuat. Sekalipun dia berada di tingkat ke-11 alam dao bebas dan mudah, dia tidak mampu melewati ruang tertutup di sini. Terlebih lagi, ada terlalu banyak kekuatan dalam formasi dan dia terus-menerus terluka. Tak lama kemudian, tubuhnya dipenuhi luka. Beberapa retakan muncul pada tubuhnya yang keras. Bahkan ada beberapa bekas luka di tulangnya. Apa yang harus dilakukan? Astan sangat cemas. Sekarang, dia harus pergi secepatnya, kalau tidak dia akan kelelahan sampai mati oleh formasi itu. Astan tahu bahwa ia harus melarikan diri, bahkan jika harus membayar harga yang sangat mahal. Gemuruh. Ruang dalam formasi itu terus runtuh. Setiap kali ruang runtuh, kekuatan mengerikan muncul di ruang yang runtuh, dan bahkan Astan akan terluka. Pada saat ini, 3 lingkaran cahaya di permukaan tubuhnya menjadi keruh, dan ketiga lingkaran cahaya itu secara bertahap menyatu. Saat lubang itu menyatu, ekspresinya berubah menjadi ganas, dengan beberapa urat biru muncul di wajahnya. Kemudian, tubuhnya mulai berubah, dan anggota tubuhnya mulai menjadi kuat. Pembuluh darah biru juga tampak pada permukaan tubuhnya. Pecahkan itu untukku. Astan meraung dengan marah. Auranya sangatlah kuat. Lingkaran keruh di tubuhnya melesat ke langit bagaikan seekor naga raksasa. Saat lingkaran cahaya itu melesat maju, seluruh tubuhnya pun ikut melesat ke langit. Sebuah lingkaran cahaya muncul di langit, di tepi formasi, seketika memunculkan tulisan pada formasi itu. Dinding cahaya yang tertulis menghalangi bukaan. Namun, kekuatan terus muncul dari tubuh Astan. Kekuatan darah, kekuatan tubuh, kekuatan jiwa, semua jenis kekuatan bergabung bersama untuk membentuk kolom cahaya. Sinar cahaya itu terus-menerus menyinari dinding bertuliskan kata-kata itu. Tubuhnya juga muncul di dinding prasasti dalam sekejap. Dia menabrak dinding bertuliskan itu. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di formasi 10 pembunuh. Saat retakan itu muncul, Astan menggunakan kebebasan dan mudah dan pergi. Beberapa orang kuat dari dunia luar masih mendiskusikan Julian. Mereka juga memperhatikan Astan. Ketika mereka melihat Astan mencoba memecahkan formasi, mereka semua tertawa. Namun, saat Astan pergi, ekspresi wajah mereka menjadi serius. Brengsek, Tyron adalah orang pertama yang mengumpat. Bagaimana dia bisa lolos? Jangan khawatir, meskipun dia lolos, dia telah membayar harga yang mahal dan tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Selama teman-teman Julian masih di tangan kita, Astan akan muncul cepat atau lambat, dan Julian juga akan muncul cepat atau lambat. Kita tidak perlu terburu-buru sekarang, tunggu saja dengan sabar. Astan melarikan diri. Dia muncul di suatu tempat yang tidak diketahui, dan dia menghela napas lega saat merasakan musuh tidak mengejarnya. Dia tidak dapat bertahan lagi dan tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Rangkaian gunung di tanah langsung hancur menjadi reruntuhan. Astan merangkak keluar dari reruntuhan dengan susah payah. Dia telah kehilangan kebebasannya. Pada saat ini, dia berlumuran darah, otot-ototnya compang-camping, dan beberapa tulang dapat terlihat, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tulangnya. Bersambung.